Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Anthony Van Diemen. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hai Om, namaku Elina, kata gadis itu di awal perkenalan pada Om Ras. 2004, saat itu Elina baru berusia 17 tahun. Dan tepat di usia ke-17-nya itu, ekonomi keluarganya juga sedang berada di puncak kejayaan. Usaha orang tuanya berjalan sangat lancar dan jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Dan pada saat itulah, satu persatu semua keinginan mereka mulai diwujudkan. Hal pertama yang mereka beli pada saat itu adalah sebuah rumah yang terbilang cukup mewah dan besar. Rumah itu berdiri di atas tanah yang luas. Di samping kiri ada pohon rambutan berjejer dua. Di samping kanan ada jalan setapak dengan batu-batu yang menuju ke arah pintu dapur. Rumah itu seperti huruf L, memiliki dua lantai. Nah, di bagian dapur itu tepat di bawah jendela ada sebuah sumur. Dan di dekat sumur itu ada tempat untuk menjemur pakaian. Pada awal dibeli rumah itu tidak ada pagarnya. Namun saat sudah berpindah ke pemilikan, rumah itu pun kemudian diberi pagar oleh orang tua Elina. Dengan tujuan agar orang lain tidak dengan bebas keluar masuk halaman rumah mereka. Demi keamanan juga tentunya. Halaman depan rumah itu ada pohon mangga yang cukup besar. Di sisi lain, halaman juga ada beberapa pohon bunga kertas yang juga tidak kalah rimbun. Sementara di halaman belakang bersih, tidak ada pohon. Hanya saja rumputnya tinggi-tinggi. Oh iya, saya lupa memperkenalkan keluarga Elina ini. Jadi Elina ini anak tunggal, mamanya kita sebut saja Bu Maria, dan papanya kita sebut saja Pak Joni. Walaupun anak tunggal, tapi Elina tidak pernah merasa kesepian, karena ia mempunyai orang tua yang sangat perhatian padanya. Dan sangat mengutamakannya di atas segala kesibukan lain. Namun kata Elina, keluarganya ini bukanlah orang yang rajin beribadah. Dalam setahun, paling banyak 2-4 kali mereka ke gereja. Beralih kembali ke cerita rumah. Rumah baru mereka itu memiliki 2 lantai. Di lantai pertama ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tamu, dan ada satu lagi kamar berukuran 2x3 meter yang diperuntukkan sebagai kamar ART. Di sebelah kamar ART itu ada dapur sekaligus ruang makan. Di samping dapur itulah kamar mandi dan toilet terpisah yang bisa digunakan tamu maupun ART. Di lantai atas ada 3 kamar tidur. 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi di dalamnya, sementara 2 kamar lain lebih kecil dan kamar mandinya terletak di samping kamar tersebut. Karena mereka hanya bertiga, jadi kamar yang satunya itu dibiarkan kosong dan dijadikan sebagai kamar tamu tambahan. Sebelum resmi pindahan, papanya Elina, Pak Joni, juga memperkerjakan tukang kebun untuk membersihkan area halaman. Dan setelah seluruh rumah selesai dibersihkan, barulah mereka sekeluarga pun pindah ke sana. Elina yang pada saat itu sedang menata barang-barang di kamarnya, tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan dari bawah. Tentu saja Elina yang penasaran langsung berlari ke arah jendela untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Ternyata tukang kebun mereka yang sedang memotong ranting-ranting pohon mangga di sana terjatuh. Elina langsung berlari keluar. Ia melihat ibunya juga sudah berada di sana dengan raut wajah khawatir pada tukang kebun tersebut. Elina ingat jelas bagaimana tangan tukang kebun itu tulangnya terlihat menyembul, membuatnya langsung merasa ngilu. Hanya erangan kesakitan yang terdengar dari tukang kebun itu. Seminggu berlalu setelah keluarga Elina tinggal di rumah baru. Tidak ada yang aneh, semuanya berjalan normal dan biasa-biasa saja. Hingga pada suatu hari, Elina mengalami kecelakaan lalu lintas dan dinyatakan koma. Ia koma selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Kata dokter,
keluarga Elina harus bersiap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi kapanpun pada Elina. Dan benar saja hari itu orang tua Elina dibuat sedih, benar-benar sedih setelah mendengar kabar dari dokter bahwa Elina sudah meninggal dunia. Jenazah Elina pun dibawa ke rumah duka. Namun di sini, hal yang tidak pernah diduga terjadi. Elina yang sudah berada di peti mati itu tiba-tiba saja terbangun dari kematian. Orang-orang yang berada di sana tentu saja kaget. "Ma, Pa," panggil Elina pada orang tuanya yang pada saat Elina terbangun, mereka langsung memeluknya dengan erat. Dan hari itu juga, setelah sedikit lebih tenang, Elina dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Dokter pun sempat kaget ketika melihat Elina kembali hidup lagi. Di sana Elina dicek kesehatannya. Menurut dokter, kondisi Elina sekarang sangat sehat dan baik-baik saja. Mereka menganggap bahwa Elina mendapatkan suatu anugerah dari Tuhan, kesempatan untuk hidup kembali. Namun hal lain yang ternyata juga ikut berubah dalam diri Elina, yaitu sejak kejadian tersebut ia mulai bisa melihat makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata. Takut, tentu saja. Elina bahkan sampai tidak berani keluar rumah pada waktu itu. Karena Elina kerap kali histeris sendiri saat berada di luar rumah. Memang bukan hal yang menyenangkan bisa melihat mereka yang tidak kasat mata dengan segala bentuk yang tidak enak dipandang itu. Wajar saja jika Elina sampai ketakutan saat melihat sosok-sosok itu berada di dekatnya. Orang tuanya juga sudah beberapa kali membawa Elina ke orang pintar dan mereka semua mengatakan kalau mata batin Elina tidak bisa ditutup lagi. Jadi bagaimanapun juga, Elina harus membiasakan diri melihat mereka di sekitarnya. Katanya lagi, apa yang Elina alami adalah sebuah berkat dari Tuhan. Tidak sedikit orang yang ingin membuka mata batin dengan berbagai cara, hanya agar bisa melihat mereka. Tapi bagi Elina itu bukan berkat, tapi merupakan kutukan yang harus dia jalani selama sisa hidupnya. Tapi ada satu perkataan yang tidak akan pernah Elina lupakan, yaitu, "Kelak kau akan paham dengan berkat yang Tuhan berikan itu. Semuanya akan menjadi lebih baik dan bermanfaat untukmu maupun orang-orang di sekitarmu." Namun Elina tidak terlalu mengerti dengan arti perkataan itu. Apakah melihat hantu bisa menjadikan hidupnya lebih baik dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya? Bagaimana mungkin? Entahlah. Tapi sejak ia mendengar perkataan itu, Elina mulai mencoba untuk terbiasa dengan semua makhluk buruk rupa yang ia lihat dimanapun. Dan pada suatu malam saat itu, Elina sedang mendengarkan musik di dalam kamarnya. Tiba-tiba ia merasa lapar, dan karena di rumahnya itu sangat aman. Menurut Elina, karena memang di rumahnya itu tidak pernah ada terlihat sosok-sosok tidak kasat mata. Bahkan sosok yang mengikutinya dari luar pun seolah tidak berani masuk. Entah karena apa, yang pasti itu sangat membuat Elina merasa tenang. Setidaknya di rumah Elina bisa menjadi dirinya yang dulu lagi, begitu pikirnya. Elina turun ke dapur, karena pada saat itu sudah pukul 11 malam. Ia pun enggan untuk membangunkan ART-nya. Elina masak mie instan dan telur. Saat mie-nya sudah matang, Elina memutuskan untuk memakannya di dalam kamar. Namun saat ia membuka pintu kamar, terlihat sosok laki-laki memakai kemeja putih lengan pendek dan celana berwarna biru tua. Wajahnya tampan, hidungnya mancung. Matanya berwarna biru, rambutnya ikal terkesan acak-acakan berwarna coklat keemasan. Ia memiliki bintik-bintik coklat. Elina terpaku untuk beberapa saat. Ia terpana melihat sosok berwajah tampan itu, dan sosok itu juga sama-sama sedang menatap ke arah Elina. Mereka bertatap-tatapan dalam beberapa saat, hingga akhirnya Elina tersadar. "Kamu siapa?" Sosok tampan itu diam. Lalu tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Belum hilang rasa kagetnya, mendadak di bahu Elina seperti ada tangan yang menepuknya dari belakang. Saat Elina membalikan badan, ternyata terlihat seorang gadis cantik memakai gaun berwarna merah muda, lengan pendek, dengan panjang gaun di bawah lutut. Hidungnya mancung, bulu matanya lentik, dengan mata berwarna biru, rambutnya yang panjang dan ikal digerai bebas. Warna rambutnya coklat keemasan. Dia juga memiliki bintik-bintik coklat di pipinya. Saat itu ia tersenyum dan lesung pipitnya terlihat sangat jelas. "Hai," sapa gadis berwajah bule itu masih dengan bibir tersenyum. "Ah!" teriak Elina. Bahkan saking kagetnya,
Mangkok mie yang ia pegang pun terlepas dan jatuh berserakan di lantai. Bersamaan dengan kedatangan orang tuanya, gadis cantik berwajah bule itu pun menghilang. "Ada apa, Lin?" tanya mamanya seraya memeluk Elina. Ada hantu, Ma." "Ada hantu? Masa sih, Lin? Kan kamu sendiri yang bilang kalau rumah kita ini aman, gak ada hantu." Tapi tadi aku lihat, Ma, ada hantu." "Sayang, sudah ya, tenang ya. Malam ini Mama temani kamu ya." Elina mengangguk. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu menatap mamanya. "Mama percaya kan?" "Iya sayang, Mama percaya." Aku takut, Ma." "Semuanya akan baik-baik saja." Elina mengangguk. Ia memeluk erat sang mama. Dan malam itu Elina tidur ditemani oleh mamanya. Keesokan paginya saat Elina terbangun, mamanya sudah tidak ada. Namun gadis cantik berwajah bule yang semalam muncul tiba-tiba di belakangnya. Pagi itu kembali menampakkan dirinya lagi. Ia masih tersenyum saat Elina menatapnya. "Kamu jangan takut ya, aku tidak jahat," ucapnya dengan logat bicara seperti cinta Laura. Berhubung sudah pagi, Elina pun sedikit lebih berani. Terlebih, wajah gadis itu sama sekali tidak menyeramkan. "Kamu siapa? Dari mana? Apa kamu mengikutiku?" "Tidak, aku sudah tinggal di sini lama sekali, jauh sebelum rumah ini diperbaiki berulang-ulang." "Lalu laki-laki semalam siapa? Apa kalian tinggal di sini, di rumah ini?" "Itu Anthony, dia kakak laki-lakiku." Elina mengangguk. "Lalu nama kamu siapa?" "Namaku Annie Van Diemen." "Kamu Elina kan?" "Iya." "Kamu suka membaca buku, Elina?" "Iya, aku juga suka." "Apa kamu punya buku berbahasa Belanda, Elina?" Elina menggeleng. "Sayang sekali." "Kamu mau buku? Kalau kamu mau, nanti biar aku carikan." "Aku mau, tapi apa tidak merepotkanmu, Elina?" Elina menggeleng. "Hanya saja di luar banyak makhluk-makhluk berwujud menyeramkan." "Kamu tidak perlu takut lagi, Elina. Aku akan mengusir mereka agar menjauh darimu, dan aku akan menemanimu kemanapun kamu pergi." Elina tersenyum menatap Ani. "Maaf ya Ani, semalam aku sudah berteriak padamu. Sejujurnya aku takut sekali. Takut kalau kamu sama seperti sosok lain yang usil." Ani tersenyum. Senyumannya sangat manis. "Tidak apa-apa Elina. Aku juga salah karena muncul tiba-tiba seperti itu dan mengagetkanmu." Sejak perkenalan Elina dan Ani hari itu, mereka pun menjadi akrab. Bahkan ketika Elina keluar, maka Ani akan mengikutinya dan mengusir makhluk-makhluk lain yang mencoba mengganggu Elina. Hingga di suatu malam, saat itu Elina sedang menulis cerita harian di diarinya. Tiba-tiba Ani muncul bersama sosok laki-laki tampan yang beberapa waktu lalu menampakkan diri di hadapan Elina. Lagi-lagi Elina terpaku. Tampaknya Elina seperti terkesima ketika melihat wajah tampan sosok tersebut. "Halo Elina, aku membawa kakakku. Kamu tidak keberatan kalau dia ikut bergabung bersama kita malam ini?" Elina terlihat salah tingkah. "Iya, boleh tentu saja. Kakakku selalu memperhatikanmu dari kejauhan, Elina." Oh ya? Aku tidak tahu," jawab Elina semakin salah tingkah. Sosok laki-laki itu mendekat ke arah Elina dengan mata yang masih nanar menatap gadis cantik tersebut. "Anthony," ujar sosok tampan itu memperkenalkan diri. Iya, aku Elina." Saat itu Elina benar-benar merasakan perasaan aneh tidak biasa. Perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya saat berhadapan dengan lawan jenis. Ia menjadi begitu kikuk ketika berada di dekat sosok itu. Apakah perasaannya ini wajar? Entahlah. Mereka bertiga membaca buku di dalam kamar Elina. Namun sesekali Elina melirik ke arah Anthony yang juga tampak memperhatikannya. Anthony sangat berbeda dengan Ani yang terlihat selalu ceria. Sikap Anthony justru merupakan kebalikan dari sikap Ani. Anthony dingin dan tidak banyak bicara. "Lin, Mama sama papa kamu mau keluar kota. Papamu ada urusan dan Mama harus ikut. Kamu gak apa-apa kan tinggal di rumah?" tanya mamanya di suatu hari. "Iya Ma, aku gak apa-apa kok," jawab Elina sambil tersenyum. Dan setelah orang tuanya pergi, Elina langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu sudah ada Anthony yang sedang melihat foto-foto Elina yang dipajang di dinding kamar.
Kamu, Ani mana? Tanya Elina mencoba bersikap biasa saja. Anthony berpaling. Ia tersenyum menatap Elina. Kamu cantik, ucapnya yang semakin membuat Elina salah tingkah. Perlahan-lahan Anthony mendekat dan sesaat kemudian Anthony sudah berada di hadapan Elina. Wajah mereka begitu dekat, jantung Elina berdegup kencang kala ia melihat wajah Anthony yang begitu dekat dengannya. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan yang ternyata itu adalah Ani. Ia tampak tersenyum melihat keduanya. Kamu, di mana buku itu? Tanya Anthony setelah mundur beberapa langkah dari Elina. Buku apa? Tanya Elina tidak mengerti. Jantungnya masih berdegup kencang. Buku itu, Elina mengerutkan alisnya seraya menatap Anthony. Ia benar-benar tidak tahu buku apa yang sedang Anthony cari. Tiba-tiba Anthony menghilang begitu saja. Dia pasti malu padamu, Elina, ucap Ani masih dengan bibir tersenyum. Elina tersenyum lalu mendekat ke arah Ani. Kakakmu itu seperti apa sih? Tanya Elina pada Ani. Seperti itulah, kalau dia menyukai seseorang, dia akan terlihat bodoh, persis seperti tadi, jawab Ani seraya membalik lembar demi lembar buku. Elina terdiam mendengar jawaban Ani. Apa benar Anthony menyukainya? Pipi Elina terasa panas. Ani, aku boleh bertanya sesuatu? Tanyakan saja. Kalau aku tahu jawabannya, aku pasti akan menjawab. Sudah berapa lama kalian di sini? Sudah lama sekali. Seperti apa hidupmu dulu, Ani? Kamu pasti memiliki kehidupan yang indah kan? Wajahmu cantik dan kamu juga selalu ceria. Ani terdiam. Ia menutup buku yang sedang dilihatnya. Lalu Ani berbalik dan menatap Elina dengan wajah sendu. Lalu tiba-tiba Ani menyentuh pipinya Elina dan mendadak suasana di sekeliling Elina berubah. Itu bukan lagi kamarnya. Barang-barang yang ada di kamar itu semuanya berubah. Elina melihat seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Ani sedang membaca buku sambil tiduran di atas kasur dengan spray berwarna merah muda. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil Ani. Kemudian gadis itu beranjak dan menuju ke arah pintu. Elina ikut berbalik. Di depan pintu itu terlihat sosok wanita berusia 45 tahunan dengan penampilan anggun sedang berdiri. Keduanya lalu berjalan beriringan, diikuti oleh Elina yang berada di belakang mereka. Tangga rumah itu pun tampak berbeda. Ani dan wanita itu berjalan ke arah ruangan lain. Rupanya di sana sudah ada seorang laki-laki berusia 45-an bersama dengan Anthony. Mereka mengobrol, namun Elina tidak mengerti apa yang mereka bicarakan karena mereka berbicara dalam bahasa Belanda. Tapi satu hal yang bisa Elina tangkap dari obrolan itu adalah mereka sedang bertengkar. Raut wajah Anthony tampak marah, sementara Ani terlihat sangat sedih. Lalu tiba-tiba semuanya memudar. Elina terbangun. Ia melihat sekelilingnya sudah kembali seperti semula dan Ani pun sudah menghilang. Ani. Tidak ada jawaban. Bahkan hingga malam harinya, Ani tidak juga muncul. Sekitar pukul 12 malam, Elina dikagetkan dengan kemunculan Anthony yang duduk di atas kasurnya seraya memperhatikan Elina. Ani kemana? Ani tidak sanggup untuk memberitahumu. Dia masih sangat terpukul dengan semua yang terjadi pada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu sangat menyakitkan? Anthony tertunduk. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Elina menarik nafas panjang. Mereka orang tuamu? Iya. Di mana mereka? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tapi aku yakin suatu saat nanti mereka akan datang menemui kami di sini. Itulah sebabnya aku dan Ani akan terus berada di sini. Elina tertegun untuk beberapa saat. Apa yang kalian ributkan saat itu? Papa, dia menyuruh kami untuk kembali ke Belanda agar kami tetap aman. Sebab orang-orang itu sudah tahu kalau kamilah yang membantu pribumi dan Papa akan dihukum karena itu. Tapi kami tidak mau pergi tanpa Papa. Akhirnya Papa dibawa oleh orang-orang itu dan Mama mengikutinya, sementara kami disuruh untuk tetap bersembunyi. Kami terus bersembunyi sampai kami ketahuan oleh orang-orang itu dan akhirnya kami dibunuh. Aku mendapatkan 2 tembakan di kepalaku dan Ani, dia dilecehkan. Lalu akhirnya dibunuh sama sepertiku.
Kami dibunuh hanya karena kami berbuat baik. Kami dituduh pengkhianat. Elina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya tampak berkaca-kaca. Pasti saat itu kalian sangat kesakitan, ucap Elina bergetar. Elina menangis, membayangkan kejadian menyakitkan yang telah terjadi pada keluarga Anthony. Elina, terima kasih sudah menjadi temanku dan Ani. Kehadiranmu membuat kami merasa jauh lebih baik, ucap Anthony seraya mengusap lembut kepala Elina. Aku berjanji, aku selalu menjagamu Elina, lanjut Anthony. Sementara Elina masih sesegukan, entah kenapa ia merasa sangat sedih setelah mendengar cerita Anthony. Hari-hari berlalu, kini Ani sudah jarang menampakkan diri di hadapan Elina, yang sering muncul justru Anthony. Bahkan sekarang Elina dan Anthony sangat akrab. Seringnya bertemu membuat hubungan mereka menjadi semakin erat. Kamu suka itu Elina? Tanya Anthony saat melihat Elina sedang bermain dengan seekor kucing liar di teras rumah pada malam hari. Iya, kalau kamu, aku tidak terlalu suka dengan bulunya. Bulunya membuatku bersin. Elina tertawa. Oh ya? Elina lalu mengangkat kucing itu kemudian mendekatkannya ke arah Anthony. Anthony refleks menghindar. Elina, kamu nakal ya? Teriak Anthony dengan wajah ketakutan yang semakin membuat Elina tertawa terbahak-bahak. Elina masih berusaha mengejar Anthony sambil menggendong kucing itu. Dan hal itu dilihat oleh mamanya Elina. Elina, panggil mamanya. Apa mah? Tanya Elina menghentikan larinya. Kamu ngapain? Elina menatap Anthony yang juga berhenti berlari tidak jauh di depannya. Ini lagi main sama kucing. Mamanya menggeleng. Ia tahu apa yang sedang Elina lakukan. Masuk ke dalam sekarang, tidur. Elina mengangguk, lalu kemudian meletakkan kucing itu di lantai. Elina masuk ke dalam, diikuti oleh Anthony. Saat berada di dalam kamar, Elina tidak langsung tidur. Sementara Anthony duduk di ujung tempat tidur Elina sambil terus memandangi gadis itu. Kamu tahu Elina, aku sangat suka melihatmu saat tidur. Kamu begitu sangat cantik, ujar Anthony tiba-tiba. Perkataan Anthony itu membuat Elina seketika salah tingkah lagi. Namun sebisa mungkin Elina bersikap biasa saja. Apa Ani masih tidak mau menemuiku? Tolong sampaikan pada Ani permintaan maafku ya. Tidak seharusnya aku menanyai perihal masa lalu kalian. Anthony mengangguk dengan bibir tersenyum. Tidurlah Elina, aku akan menjagamu. Cepat Elina, sebentar lagi kita berangkat, kata mama memanggil Elina yang masih berada di dalam kamarnya. Sebentar mah, jawab Elina yang sedang memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Ya, hari itu Elina dan orang tuanya akan pergi ke rumah sepupunya yang akan menikah. Perjalanan ke rumah sepupunya itu sekitar 2 jam perjalanan karena memang berada di luar kota. Dan mereka sengaja berangkat dari sebelum hari H karena sekeluarga besar akan mengadakan ritual untuk calon pengantin. Ritual yang ditunjukkan untuk pengantin agar tidak terkena gangguan saat upacara sakral pernikahan itu berlangsung. Sebenarnya, keluarga besar Elina ini menganut 3 keyakinan berbeda. Ada Islam, Kristen, dan Hindu. Namun meski begitu, mereka tetap menjalankan tradisi yang ada di keluarga besar mereka, yang sudah dilakukan secara turun-temurun, tidak masalah apapun kepercayaannya. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan 2 jam, akhirnya keluarga Elina pun sampai di rumah pamannya. Mereka disambut hangat oleh keluarga besar yang sudah berkumpul. Elina yang saat itu sedang duduk-duduk bersama orang tua dan keluarga lainnya, dia dikagetkan dengan bibinya yang sedang marah-marah di telepon. Rupanya anak si bibi yang merupakan calon mempelai wanita itu mengatakan kalau mungkin tidak bisa pulang hari itu, dikarenakan ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan lebih dulu. Kamu itu mau menikah, bukan mau piknik. Harusnya kamu minta cuti dulu. Kamu tahu sendiri kan, ada dalam keluarga kita ini bagaimana. Darah pengantin itu manis dan bisa mengundang makhluk-makhluk tidak kasat mata. Bisa bawa sial nantinya. Pokoknya kamu harus pulang sebelum ritual berlangsung. Titik. Elina melihat ke arah bibinya yang masih emosi itu. Sore harinya bibi dan beberapa anggota keluarga lain mulai mempersiapkan ritualnya. Namun Elina tidak diperbolehkan ikut karena Elina masih perawan. Jadi dia hanya melihat sekilas saja lalu masuk ke dalam kamar tamu. Elina tiduran di atas kasur. Ia sudah bosan. Tidak ada yang bisa diajak bicara.
sebab sepupunya yang ada di sana cukup cuek dan tidak akrab dengannya. Saat sedang memikirkan Anthony, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kamar. Elina yang kaget dan penasaran lantas keluar. Rupanya sepupunya yang merupakan calon pengantin wanita tersebut sudah terduduk di lantai. Ia menangis histeris sambil sesekali meracau. Elina terdiam mematung, terlebih lagi ketika ia melihat pamannya yang membawa kotak kayu berukuran kecil. Lalu kotak itu dibuka dan isinya seperti batu. Batu tersebut kemudian ditempelkan di kepala sepupu Elina. Dan tiba-tiba sepupunya itu pingsan. Bersamaan dengan itu Elina melihat sosok laki-laki berjubah putih memakai mahkota berhias batu yang sangat indah di kepalanya. Elina terdiam. Entah kenapa ia merasa takut dengan sosok itu. Tiba-tiba ada sebuah tangan merangkul bahu Elina. Dan saat dilihat, rupanya itu adalah Anthony yang tersenyum padanya. "Jangan takut, aku ada di sini." "Lin, jangan bohong begitulah," tegur mamanya yang langsung mengagetkannya. "Dia kenapa, Ma?" "Dia kesurupan. Sepertinya ketempelan makhluk dari luar. Maklumlah, darah pengantin itu manis, incaran makhluk halus. Makanya nanti kalau kamu menikah, ikuti saja aturan dan tradisi keluarga kita. Jangan keras kepala, kalau dikasih tahu orang tua itu nurut," bisik mama pada Elina. "Mama." Setelah si calon pengantin tenang, ia lalu digotong ke dalam kamar. Dan oleh sepupu Elina yang kita sebut saja namanya Kak Ayas, setiap sudut kamar pengantin itu diletakkan 3 bunga berbeda jenis. Dan ada juga semacam jimat yang ditaruh di sudut kelambu pengantin. Dan anehnya, setelah Kak Ayas keluar dari kamar itu, Elina mulai merasakan hawa yang berbeda di kamar tersebut. Karena takut, Elina pun keluar dan kembali ke kamarnya. Rupanya Anthony sudah ada di sana menunggunya sambil tersenyum. "Kamu kenapa kemari?" tanya Elina seraya duduk di samping Anthony. "Hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja, Elina." Elina tersenyum mendengar jawaban Anthony. Elina bersandar pada bahu Anthony. Entah hubungan apa yang sedang terjalin antara Elina dan Anthony. Elina tahu hubungan itu salah, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Anthony. "Aku takut berada di sini," ucap Elina. "Sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Aku akan selalu menjagamu." "Aku takut melihat sosok yang memakai mahkota tadi. Tatapannya tajam dan menakutkan." Anthony tertawa mendengar ucapan Elina. "Dia penjaga milik pamanmu." "Oh ya? Jadi pamanku punya hal-hal seperti itu?" Anthony mengangguk. Malam itu Elina tertidur dengan sangat nyenyak. Anthony masih berada di dalam kamar itu. Ia duduk di ujung kasur untuk menjaga Elina. Sekitar pukul 4 subuh Elina terbangun setelah mendengar suara gaduh di luar kamar. Yang setelah dicek, ternyata para bibi dan pamannya sudah mulai beraktivitas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Elina yang baru saja keluar kamar lantas disuruh untuk mengantar bunga 3 warna ke dalam kamar pengantin. Namun saat Elina masuk ke dalam kamar tersebut, terlihat Kak Ayas dan calon pengantin itu mengobrol. Saat Elina mendekat, obrolan itu terhenti. Ketika Elina hendak keluar kamar, terdengar Kak Ayas memanggilnya. "Lin, yang kamu bawa itu tidak baik." Elina menoleh ke arah Kak Ayas. Elina bingung dengan apa yang dikatakan oleh kakak sepupunya tersebut. Namun setelah Elina melihat bunga yang tadi ia letakkan di atas meja, Elina pun paham. "Aku kurang tahu, Kak. Itu tadi bunga dikasih bibi," jawab Elina yang mengira kalau Kak Ayas sedang membicarakan tentang bunga 3 warna yang tadi Elina bawa. Saat Kak Ayas hendak mengatakan sesuatu, Kak Ayas tiba-tiba langsung menggeleng dan kemudian tersenyum pada Elina. "Ya sudah, kamu boleh keluar," kata Kak Ayas. Elina mengangguk dan langsung keluar dari kamar itu. Setelah berada di luar, Elina lantas bernapas lega. Saat berada di dalam kamar pengantin tadi, Elina melihat banyak sosok tidak memakai baju berdiri mengelilingi tempat tidur pengantin. Dan di sana juga ada sosok bermahkota yang semalam Elina lihat. "Mah," panggil Elina. "Apa sayang?" tanya mama seraya mendekat. "Calon pengantinnya banyak yang jaga ya?" "Kamu lihat?" "Iya, banyak sekali, Ma. Ada yang gak pakai baju. Terus ada juga laki-laki bermahkota di sana." Terus kamu lihat apa lagi? Apa ada sosok jin pesugihan di sini?" "Jin pesugihan itu yang gimana bentuknya, Mah?"
Mama terdiam, lalu tersenyum. Gak ada berarti ya, baguslah. Berarti itu cuma isu, gosip saja. Oh ya, sebaiknya kamu juga siap-siap Lin, mandi, make up. Elina masuk lagi ke dalam kamarnya. Ia mempersiapkan handuk dan perlengkapan mandinya. Lalu kemudian berjalan ke arah kamar mandi yang berada di dalam kamar itu. Tapi baru saja masuk selangkah ke dalam kamar mandi tersebut, Elina langsung berteriak ketakutan. Bagaimana tidak, di dalam kamar mandi itu, Elina melihat sosok perempuan berambut panjang memakai baju putih berlumuran darah. Untungnya Anthony datang lalu mengusir sosok menyeramkan itu. Aku akan menunggu di luar Elina, kamu tenang saja, sosok itu tidak akan muncul lagi. Dan dengan keberadaan Anthony di luar kamar mandi itu, Elina pun merasa aman. Anthony masih ada ketika Elina selesai mandi. Kamu akan memakai baju, kalau begitu aku pergi ya, ucap Anthony. Jangan, kamu bisa membalikan badan saja, aku takut kalau kuntilanak itu muncul lagi. Baiklah, aku tidak akan melihatmu, kata Anthony seraya membelakangi Elina. Setelah selesai mengenakan pakaian, Elina pun memanggil Anthony agar duduk di dekatnya. Saat Elina memakai make up, Anthony melihatnya dengan seksama. Saat di rumah, kamu tidak pernah memakai ini Elina. Iya, karena kulit wajahku sensitif. Kalau sering make upan, wajahku jadi berjerawat, makanya aku jarang make up. Kalau begitu, jangan dipakai Elina. Kamu sudah cantik tanpa merias wajahmu. Elina tersenyum. Sekarang aku harus merias wajahku karena hari ini acara pernikahan sepupuku. Nanti kamu jangan jauh-jauh ya. Anthony mengangguk. Setelah Elina selesai make up, Anthony menatap Elina sambil tersenyum. Kamu cantik Elina, puji Anthony. Elina yang dipuji seperti itu lagi-lagi hanya bisa tersenyum. Elina keluar dari dalam kamar, diikuti Anthony yang selalu setia berada di samping Elina untuk menjaganya. Saat acara sedang berlangsung, Elina disuruh oleh pamannya untuk mengambil kotak kayu kecil yang berada di dalam laci di samping tempat tidur sang paman. Elina yang tidak enakan itu pun langsung menurut, meskipun ia merasa takut. Tapi dengan keberadaan Anthony di sampingnya, perasaan takut yang Elina rasakan pun berkurang. Saat sudah berada di dalam kamar pamannya, Elina langsung membuka satu persatu laci yang ada di dekat tempat tidur tersebut. Hingga akhirnya Elina pun berhasil menemukannya. Elina pun keluar untuk memberikan kotak kayu itu pada sang paman. Namun tiba-tiba pengantin perempuan mendadak histeris. Ia menangis dan bahkan menyerang pengantin laki-laki yang berada tepat di sampingnya. Tentu saja orang-orang yang berada di sana langsung panik dengan apa yang terjadi. Paman mendekat ke arah si pengantin perempuan. Aku tidak bisa mengambilnya, teriak si pengantin perempuan. Anakmu akan aku ambil. Paman tidak mengatakan apa-apa. Kotak kayu itu lantas dibuka dan bersamaan dengan itu si pengantin perempuan langsung terjatuh. Acara hari itu benar-benar kacau. Pengantin perempuan tidak sadarkan diri setelah pingsan hingga malam harinya. Tentu saja hal itu membuat seluruh keluarga besar khawatir. Berbagai cara dilakukan, tapi si pengantin wanita tidak juga bangun. Di saat semua keluarga berkumpul menunggu si pengantin wanita, paman mengajak Elina untuk ke dapur. Di sana paman memohon pada Elina untuk membantu anaknya, si pengantin wanita. Elina bingung, ia tidak tahu bagaimana caranya membantu si pengantin wanita. Oh, maksud paman, aku harus mencari dokter ya? Tanya si Elina polos. Paman menggeleng. Yang bersamamu itu, paman merasa dia bisa membantu. Papa atau mama? Bukan, tapi pemuda itu, ujar pamannya menunjuk ke arah Anthony. Elina terkejut mengetahui kalau sang paman bisa melihat Anthony. Paman bisa melihatnya? Ya, tolong Elina, suruh dia untuk membantu sepupumu. Apa yang aku dapatkan kalau aku berhasil membawanya kembali? Apapun yang kau inginkan, jawab paman. Anthony menatap Elina. Elina menggeleng, memberi isyarat agar Anthony tidak meminta apa-apa pada pamannya. Kalau kamu bisa membantu, tolong bantu. Baiklah, aku akan mencoba. Dan di saat itu juga, Anthony menghilang dari pandangan Elina. Sekitar 1 jam kemudian, si pengantin wanita tersadar. Elina dan keluarga lainnya senang, namun Elina tidak melihat kemunculan Anthony. Kemana Anthony? Apa yang terjadi? Dengan perasaan khawatir, Elina berlari ke arah kamar. Saat pintu terbuka, Elina menatap Anthony duduk di atas kasur. Elina menarik nafas lega. Kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu mengkhawatirkanku, Elina.
kata Anthony dengan bibir tersenyum. Tentu saja, aku pikir kamu kenapa-napa. Anthony tersenyum. Aku akan selalu ada di sampingmu, Elina. Aku menjaga dan menemanimu. Elina mengangguk. Acara yang sebelumnya berantakan akhirnya kembali digelar, walaupun lebih sederhana dari sebelumnya. Paman juga tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Elina. Tentu saja itu membuat papa dan mama bangga. Namun saat Elina dan orang tuanya berpamitan pulang, Kak Ayas menarik tangan Elina. Dia tidak sebaik itu, Lin. Kamu harus berhati-hati, ucap Kak Ayas. Siapa, Kak? Namun Kak Ayas tidak melanjutkan lagi, karena pada saat itu Anthony muncul di dekat Elina. Hari-hari berlalu. Orang tua Elina pun kini sudah mengetahui kalau ada sosok tidak kasat mata yang tinggal di rumah mereka itu. Elina sudah menceritakan semua tentang Ani dan Anthony pada orang tuanya. Orang tua Elina tidak mempermasalahkan, asal sosok-sosok itu tidak mengganggu. Suatu hari keluarga Elina kedatangan tamu yang merupakan teman sang papa. Mereka berencana untuk menjodohkan Elina dengan anak teman papanya Elina. Tentu saja Elina menolak, namun penolakan itu tidak langsung ia sampaikan. Karena memang Elina ini punya rasa tidak enakan, jadi ia berencana untuk menolak perjodohan itu pada orang tuanya saja. Kamu menyukainya, Elina? Tanya Anthony. Elina menggeleng. Lalu apakah kamu ingin dia pergi? Aku hanya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak aku sukai. Anthony mengangguk lalu ia tersenyum pada Elina. Keesokan harinya saat baru bangun tidur, Elina mendengar kabar bahwa anak teman papanya yang hendak dijodohkan dengan Elina mengalami kecelakaan. Dan ia dinyatakan meninggal di tempat. Tentu saja kabar itu membuat Elina terkejut. Dalam hatinya ia terus bertanya-tanya apakah kematian orang itu ulah dari Anthony. Elina bergegas ke kamarnya, memanggil-manggil nama Anthony berulang-ulang kali. Namun Anthony tidak kunjung muncul. Elina terduduk. Enggak, ini cuma kebetulan. Mana mungkin Anthony melakukan hal buruk seperti itu? Ucap Elina seraya menghela nafas panjang. Malam harinya saat Elina baru sampai rumah, ia langsung masuk ke dalam kamarnya. Rupanya di sana sudah ada Anthony yang menunggunya sambil tersenyum. Dari mana saja kamu? Tanya Elina. Anthony tersenyum. Ia mendekat ke arah Elina. Aku sengaja tidak datang, tapi aku melihatmu. Sepertinya kamu cukup putus asa mencariku, Elina. Itu bukan ulahmu, kan? Yang mana? Ujar Anthony balik bertanya. Orang yang akan dijodohkan denganku kecelakaan. Itu bukan ulahmu, kan? Baguslah, malah aku berharap dia mati, karena aku tidak akan membiarkan seseorang pun memilikimu. Jadi itu bukan ulahmu. Elina, aku sangat mencintaimu. Anthony, aku serius. Aku pun tidak sedang bergurau, Elina. Aku sungguh mencintaimu. Elina diam, wajahnya tampak cemberut. Sementara Anthony berusaha untuk mencari perhatian pada Elina. Baiklah, kamu benar. Aku yang membuatnya kecelakaan, ujar Anthony akhirnya. Elina menatap Anthony dengan tajam. Aku benar-benar menyesal, Elina. Aku minta maaf. Aku tidak tahu dia akan mati seperti itu. Sekarang kamu pergi. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Elina. Elina menutup mata dan telinganya. Ia benar-benar kecewa dengan kelakuan Anthony yang sudah sangat keterlaluan itu. Setiap hari Elina berusaha untuk tidak memperdulikan Anthony yang selalu muncul dengan raut wajah yang sangat sedih. Kini Elina lebih sering keluar rumah, walau hanya duduk-duduk di taman dekat rumahnya. Ia berusaha untuk memutus hubungan dengan sosok Anthony, karena Anthony yang bisa mencelakai orang itu membuat Elina takut. Takut jika suatu hari nanti dirinya lah yang akan dicelakai oleh Anthony. Hingga di suatu hari papa Elina jatuh sakit. Papa Elina batuk-batuk sampai dadanya sakit, dan hampir setiap malam papa Elina selalu merintih kesakitan sambil memegang dadanya. Ketika batuk itu datang, papa Elina terlihat sangat menderita. Wajahnya memerah karena terus batuk. Namun anehnya, saat dibawa berobat ke rumah sakit, menurut dokter papa Elina sehat, tidak ada penyakit serius, dan hanya diberi obat batuk biasa. Tapi penjelasan dokter itu sangat berbeda dengan apa yang papa Elina rasakan. Tiba-tiba saja Elina teringat Anthony. Jangan-jangan papa Elina sakit itu adalah ulah dari Anthony. Anthony, panggil Elina. Ketika Anthony muncul, Elina langsung memarahinya. Bukan aku yang melakukannya, Elina. Aku tidak pernah berniat untuk mencelakai papamu. Bohong, itu pasti kamu. Kamu sudah membunuh orang lain yang akan dijodohkan denganku.
Lalu sekarang kamu membuat papaku sakit, supaya papa tidak lagi menjodoh-jodohkanku kan? Aku benar-benar benci kamu, Anthony. Menjauhlah dari diriku selamanya. Aku benci kamu. Anthony menggeleng. Ia terdiam. Kini Elina menangis histeris. Semua kata-kata kasar ia tunjukkan untuk Anthony yang masih berdiri mematung di hadapannya. Elina, aku akan menjauh. Tapi sebelum itu aku akan buktikan kalau aku tidak bersalah, ucap Anthony sebelum menghilang. Setelah Anthony pergi, Elina menangis sejadi-jadinya. Ia masih tidak percaya dengan Anthony. Ia yakin Anthony lah pelakunya. Malam itu papa tidak sadarkan diri setelah hampir 1 jam non-stop batuk-batuk. Dan malam itu juga mama kedatangan tamu seorang laki-laki parubaya. Kita sebut saja namanya Kiai Dajan. Kiai Dajan ini merupakan orang pintar yang dulu pernah mengatakan bahwa kelak Elina akan paham dengan berkat yang Tuhan berikan padanya. Kiai Dajan tentu menatap Elina yang saat itu sedang memegangi tangan papanya. Bagaimana kabarmu? Sepertinya kau sudah mulai terbiasa. Elina tidak menjawab. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Sudah ada yang mencoba untuk menyembuhkan santet ini dari papamu. Kita hanya perlu menunggu. Kiai harap temanmu baik-baik saja, ucap Kiai Dajan setelah memeriksa keadaan papa Elina yang terbaring di kasur. Santet? Jadi itu bukan ulah dari sosok penghuni rumah ini? Ya, papamu terkena santet. Santet itu dikirim oleh seseorang yang tidak menyukai kesuksesan papamu. Justru penghuni lama rumah ini itu merupakan sosok yang baik. Dua anak Belanda itu adalah sosok yang baik. Sejak awal mereka lah menjaga kalian. Tapi entah bagaimana santet ini masuk. Mungkin karena penjagaannya sudah tidak seketat dulu. Elina terdiam. Ia merasa bersalah telah menuduh Anthony seperti itu. Aku minta maaf Anthony, cepatlah kembali. Tiba-tiba Ani muncul dengan tubuh sempoyongan. Kiai Dajan yang melihat kedatangan Ani pun lantas melakukan sesuatu pada tubuh Papa Elita. Syukurlah, santet yang bersarang di tubuh papamu sudah berhasil disingkirkan dan papamu sudah berhasil dibawa kembali, ucap Kiai Dajan. Elina menghela nafas lega. Lalu matanya beralih menatap Ani yang tampak sangat pucat dan penuh luka. Di mana Anthony? Mama yang juga berada di sana fokus dengan apa yang disuruh Kiai Dajan, sehingga Mama tidak bisa menenangkan Elina yang tampak kacau itu. Ani tidak menjawab, namun kini ia mulai menangis. Elina yang melihat Ani menangis pun jadi ikut menangis. Setelah apa yang Kiai Dajan suruh sudah dilakukan oleh Mama, Mama pun langsung mendekat ke arah Elina. Elina dipeluk dan ditenangkan. Kiai, di mana Anthony? Kiai Dajan menatap Ani. Tidak ada jawaban, hening. Papa mulai sadar. Ia melihat Mama, Elina, dan juga Kiai Dajan. Di mana pemuda bule itu? Apa dia selamat? Tanya Papa tiba-tiba. Pertanyaan Papa membuat perasaan Elina semakin kacau. Saya ditarik oleh pemuda itu. Dia membawa saya keluar dari tempat gelap. Di mana dia sekarang? Apa makhluk itu menangkapnya? Tenanglah. Aku akan menjemput pemuda itu. Doakan supaya aku berhasil membawanya. Kiai Dajan meminta wadah untuk menghidupkan api. Dan dengan sigap Elina mencarikannya. Saat api berhasil hidup, kemenyan pun dibakar. Tolong jaga apinya untuk tetap hidup. Karena cahaya dari api inilah yang akan membawa kami pulang kembali ke sini, pesan Kiai Dajan pada Elina. Elina mengangguk. Ia menyanggupi untuk tetap menjaga nyala api tersebut. Kiai Dajan duduk bersila. Ia memejamkan mata dan beberapa saat kemudian Kiai Dajan sudah berada di sebuah tempat gelap. Tempat itu lembab dan gelap, baunya seperti bangkai. Kiai Dajan terus melangkah mengikuti asap putih yang memandunya ke suatu tempat. Tidak jauh dari tempat kerja Kiai Dajan berdiri, terlihat Anthony masih berusaha untuk melawan makhluk hitam besar dengan mata merah menyala. Anthony hampir kalah, andai Kiai Dajan tidak datang dan menolongnya. Setelah berhasil mengalahkan sosok hitam itu, Kiai Dajan pun lantas menarik Anthony untuk mengikuti asap putih yang perlahan sudah mulai memudar itu. Di ujung jalan gelap tersebut terlihat ada cahaya merah terang. Dengan sigap Kiai Dajan menarik Anthony untuk masuk ke dalam cahaya. Kiai Dajan terbangun, nafasnya ngos-ngosan. Elina pun melihat keberadaan Anthony yang terluka di sana. Namun saat Elina hendak mendekat, Anthony dan Ani menghilang. Elina berlari ke kamarnya, memanggil-manggil nama Anthony dan Ani berulang-ulang kali sambil menangis. Namun, Ani dan Anthony tidak kunjung muncul. Anthony, maafkan aku.
Hari-hari berlalu setelah kejadian malam itu. Papa pun sudah sehat. Rumah mereka juga sudah dipagari oleh Kyai Dajan agar ilmu hitam seperti santet, teluh, dan sejenisnya tidak bisa masuk dan menyerang keluarga Elina. Namun semenjak malam itu Elina sudah tidak pernah lagi melihat Anthony. Kini Elina sudah tidak lagi menyalahkan dirinya. Ia juga banyak belajar dari Kyai Dajan tentang kehidupan manusia dan jin. Bahkan kini Elina juga sudah mengetahui bahwa ada seseorang wanita Belanda selain Ani yang juga pernah beberapa kali terlihat di sekitaran rumah Elina. Namun wanita Belanda itu tidak pernah masuk ke area rumah. Wajahnya selalu tampak sedih, tapi Elina tahu kalau sosok itu tidaklah jahat. Karena Elina pernah melihat sosok itu sewaktu Ani memberikan gambaran ingatan masa lalunya dulu. Elina selalu setia menunggu Anthony dan Ani menemuinya. Walau entah kapan Anthony dan Ani akan menemuinya lagi, yang pasti Elina akan terus menunggu sampai waktu itu tiba. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.